Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samawi. Agama Samawi disebut sebagai agama yang paling tua karena telah diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Asal mula manusia diciptakan dan diteruskan kepada nabi-nabi setelahnya hingga sekarang, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada 3 agama yang termasuk agama Samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama tersebut menyampaikan pokok ajaran yang sama kepada umatnya masing-masing, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan yang satu. Menurut tradisi Yahudi, Abraham adalah orang pertama dari era pasca air bah di zaman Nabi Nuh yang menolak penyembahan terhadap berhala dengan alasan dan analisa yang rasional. Oleh karena itu, beliau secara simbolis muncul sebagai tokoh fundamental untuk agama monoteistik. Dalam pengertian ini, agama Abrahamik dapat disebut secara sederhana dengan agama berpaham monoteisme, tetapi tidak semua agama monoteisme adalah agama Abrahamik. Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam diyakini sebagai bapaknya para nabi bangsa Arab melalui keturunannya Ismail yang berada dalam rangkaian nabi-nabi Islam. Semua agama Samawi berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada rasul-rasulnya dan ditugaskan mengajarkan kepada umatnya masing-masing untuk menyembah satu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Lantas, apakah Tuhan dari ketiga agama Samawi tersebut secara zat atau substansinya sama? Pada dasarnya, 3 agama itu punya beberapa persamaan sekaligus juga beberapa perbedaan mendasar. Persamaannya pada beberapa poin utama diantaranya. Persamaan pertama adalah ketiga agama itu merupakan syariat yang sama-sama datang dari Tuhan yang sama. Tuhan menurunkan syariat kepada semua lapisan umat manusia, termasuk di dalamnya umat Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiganya pun memiliki bentuk syariat yang mirip, misalkan ada hukuman rajam buat para pezina, ada hukuman potong tangan buat para pencuri, dan beberapa syariat aturan hidup lainnya. Kepada orang Yahudi Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, kepada umat Nasrani Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, dan Allah mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Berbeda dengan nabi sebelumnya yang hanya diutus untuk kaum tertentu saja. Persamaan selanjutnya adalah masing-masing nabi mempunyai kitab suci. Kitab suci tidak lain adalah firman dari Tuhan yang berisi aturan dan syariat secara khusus diperuntukkan bagi kaum yang didatangi oleh nabi-nabi tersebut. Masing-masing agama itu sama-sama mengakui bahwa kitab suci milik mereka berasal dari Tuhan yang mereka yakini. Sahabat Kopi Jowo, selanjutnya mari kita mengenal agama Samawi yang pertama, yaitu Yahudi. Berbicara Yahudi identik dengan negara Israel, bahkan Zionis Israel. Tapi bukan itu yang kita bicarakan saat ini, adalah umat Yahudi sebagai agama yang menganut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dari garis keturunan Nabi Ibrahim sampailah ke Yakub yang mempunyai anak yang bernama Yehuda. Dari anak cucu Yehuda inilah kaum itu disebut bangsa Yahudi. Dan diutuslah Nabi Musa alaihissalam dengan kitab suci Tauratnya yang berisi syariat ajaran agama tauhid ini hanya mengakui adanya satu Tuhan, Tuhan yang tidak bisa digambarkan dengan sebuah benda atau berupa fisik, di mana keterbatasan akal manusia tidak mampu mencapainya. Di dalam peribadatan Yahudi juga mengenal ibadah seperti sholat dan puasa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Agama Samawi selanjutnya adalah Nasrani. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Maryam adalah sosok wanita yang begitu mulia dan selalu menjaga dirinya dari segala perbuatan buruk. Maryam yang merupakan putri dari pasangan Imran yang seorang ulama Bani Israel dan seorang perempuan yang tidak lain adalah saudara ipar Nabi Zakaria alaihissalam. Dari rahim seorang perawan bernama Maryam inilah Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang tanpa seorang ayah. Sedemikian sehingga umat Kristen sekarang menyebutnya anak Tuhan, bahkan penjelmaan dari Tuhan. Inilah yang menjadi polemik panjang yang seakan tanpa henti hingga sekarang perdebatan status Nabi Isa itu.
Tentunya kita sebagai seorang muslim sangat mengimani bahwa Nabi Isa sebagai utusan Tuhan, bukan penjelmaan Tuhan. Nabi Isa meneruskan syariat Nabi Musa dengan menyempurnakan kitab Injil. Kitab Injil ini yang diimani orang Islam masih berisi ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kopi Jowo, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kaum Nasrani yang disebut dalam Al-Quran adalah Kristen yang sekarang? Jawabannya sudah terbantahkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani dulu mengajarkan tauhid, sekarang menjadi perdebatan panjang. Bukan hanya kaum non-Kristen, sesama pemeluk agama Kristen sendiri masih memperdebatkan masalah ketuhanan atau kenabian Nabi Isa atau mereka sebut Yesus. Injil yang seharusnya sebagai penerus Taurat dan Zabur ini sudah menghilang dari permukaan bumi ini, sehingga seluruh umat Kristen menggunakan kitab suci mereka dengan terjemahan bahasa di negara masing-masing tanpa umatnya mengetahui atau melihat bahasa asli kitab Injil. Agama samawi yang terakhir adalah Islam. Ajaran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ini masih menjunjung tinggi ajaran samawi yang sebenarnya. Itulah perbedaan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Jika sebelumnya para nabi hanyalah untuk kaum tertentu saja, akan tetapi Nabi Muhammad adalah nabi bagi seluruh umat manusia. Sahabat Kopi Jawa semua, dari ketiga agama samawi di atas ada perbedaan yang signifikan dalam ketuhanan agama Kristen atau Nasrani yang sekarang. Umat Kristen sekarang berbeda dengan Yahudi yang masih menjaga kitab suci Tauratnya, berbeda dengan Islam yang menjaga keaslian kitab suci Al-Quran. Bahkan jutaan manusia di muka bumi ini hafal ayat suci Al-Quran, dan seandainya seluruh Al-Quran baik cetakan maupun filenya lenyap dari muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyimpan Al-Quran dalam jutaan memori chip yang tertanam dalam otak manusia penghafal Al-Quran. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Sahabat Kopi Jowo, semoga ulasan di atas bisa menambah wawasan untuk memperkuat iman kita sebagai seorang muslim. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.